Cara menghadapi resesi untuk para business owner. Tonton sampai habis, lalu diskusi di komen supaya kita sama-sama belajar. Oke? Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Masih berbicara seputar topik resesi, yang dimana kata Sri Mulyani tahun 2023 dunia akan masuk ke jurang resesi ekonomi. Tanpa bermaksud untuk menebarkan ketakutan, tetapi video ini ditujukan agar kita bisa mengantisipasi dan bisa colong start untuk kita melakukan sesuatu agar kita bisa lebih resilient, terutama buat para business owner dan juga CEO yang ada di luar sana. Hal pertama yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang adalah mereview lagi bisnis model kita. Kita lihat apakah ada kemungkinan threat atau weakness dari bisnis model kita yang akan lebih terekspos ketika kondisi di luar sana itu betul-betul mengalami resesi. Saya ambil contoh perusahaan saya sendiri aja nih, supaya lebih mudah untuk saya jelaskan. Perusahaan saya, F Project, menawarkan jasa untuk konsultasi sumber daya manusia dan juga training atau pelatihan soft skills. Bisnis model ini ketika nanti misalkan ada resesi sebetulnya cukup beresiko. Mengapa? Karena ketika perusahaan-perusahaan mengalami penurunan sales atau kenaikan harga-harga bahan baku sehingga profit margin mereka semakin tipis, tentu biasanya yang terjadi adalah biaya training, biaya human resource mereka itu akan diefisiensikan atau akan dikurangi. Nah, sehingga ini bisa menjadi threat untuk bisnis model F Project. Apa yang bisa dilakukan adalah kita harus mencari revenue stream lainnya atau bisnis modelnya harus mungkin di-upgrade. Atau bahkan kita harus punya backup bisnis lainnya yang bisa immune atau yang bisa kita anggap tidak terlalu terdampak dari resesi tersebut. Saya nggak tahu bagaimana dengan bisnis model teman-teman, tapi coba ada baiknya kalian review, dilihat di mana potensinya bahwa ini bisa terserang tanda kutip kalau ada resesi. Biasanya sih yang saya tahu adalah terutama kalau bisnis modelnya ini mengharuskan kalian untuk membeli bahan-bahan baku yang sangat rentan dengan harga pasar di dunia. Sehingga harga bahan baku ini mungkin akan naik dan kalian akan semakin sulit untuk menjualnya. Nah, disinilah kita harus mulai memikirkan bisnis model kita kembali. Yang kedua, kalaupun bisnis model kita kayaknya bakalan aman-aman aja nih, tetapi kita juga harus mereview bisnis proses kita. Jangan-jangan selama ini kita terlena sehingga banyak proses-proses dalam perusahaan kita yang sudah tidak terlalu efisien lagi. Nah, ini yang harus kita review, kita lihat, perbaiki dari sekarang agar kita punya proses lebih efisien. Kalau proses kita efisien, maka kecepatan kita untuk mendeliver produk, untuk melayani customer tentu akan lebih baik. Dan juga kita punya kualitas akan lebih terjaga. Nah, kalau itu semua terjadi, kita masih bisa tetap unggul di pasar atau di industri. Selain itu, bisnis proses yang efisien juga akan memperlihatkan sebetulnya kita butuh sumber daya manusia itu seberapa banyak. Dan kita juga bisa melihat dari situ sebetulnya sumber daya manusia kita yang ada sekarang ini perlu di-upgrade seperti apa agar bisnis proses kita lebih efisien. Yang tadinya mungkin butuh 2 orang untuk melakukan 2 pekerjaan, tetapi mungkin ketika kita lihat ini prosesnya kayaknya bisa dijadikan 1, sehingga 2 orang ini kedua-duanya harus bisa melakukan pekerjaan yang sama atau 2 pekerjaan sekaligus dan seterusnya. Nah, tentunya berarti yang ketiga adalah kita harus melihat lagi, mereview mulai dari sekarang skills, kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh karyawan-karyawan kita. Apakah masih ada karyawan-karyawan yang dimana ekspektasi kompetensinya ini atau actual kompetensinya ini lebih rendah dibandingkan ekspektasi kompetensi yang ada. Jadi kita harus lihat
untuk setiap posisi kita, sebetulnya standar kompetensinya ini seperti apa, lalu bagaimana performance dia saat ini, apakah sudah bisa memenuhi ekspektasi itu atau belum, adakah skills yang harus di-upgrade, dan seterusnya. Selain upskills, kita juga harus melakukan reskills kepada karyawan kita, sehingga dia tidak hanya bisa melakukan skills yang terlalu spesifik, tetapi dia dipersiapkan untuk bisa melakukan skills-skills lainnya, sehingga dia bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di posisi lainnya apabila suatu saat memang diperlukan situasinya seperti itu. Upskill and reskills, itu yang bisa kita lakukan dari sekarang. Jangan tunggu dulu kita kena dampak resesi, karena ingat, untuk mengembangkan diri, mengembangkan skill seseorang atau karyawan kita butuh waktu. Jadi mulai dari sekarang, mulai upskill dan reskills, kita punya kompetensi dari karyawan kita. Oke? Lalu yang terakhir adalah lakukanlah planning yang betul-betul proper. Planning yang betul-betul bukan sekedar lewat saja, tapi betul-betul dipikirkan dan planning yang realistis, ya. Kalau memang kita belum tahu bisa atau belum bisa melakukan planning sampai 1 tahun ke depan, setidaknya kita bisa melakukan planning untuk 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, tetapi dilakukan dengan struktur yang tepat, dengan cara yang sistematis, dengan data-data yang memang relevan, sehingga kita lebih siap untuk menghadapi tahun 2023. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke kuarter terakhir. Manfaatkanlah waktu di kuarter terakhir ini untuk mulai memikirkan dan melakukan strategic planning yang betul-betul proper. Nah, gimana caranya untuk melakukan strategic planning yang proper, terutama untuk menghadapi resesi di tahun depan? Kita akan buatkan videonya ya nanti, karena kalau taruh di sini wah kebanyakan nanti teman-teman ketiduran lagi dengerin saya ya. Jadi nyalakan notifikasinya, subscribe di YouTube channel Tanya Kak Sam supaya bisa terus siap-siap menghadapi bersama-sama resesi di tahun depan, kalau memang betul ada resesi. Tentunya kita doakan supaya tidak ada resesi. Selain itu, kalau teman-teman bingung gimana caranya untuk melakukan reskill dan upskills, lalu bingung menentukan sebenarnya skills apa yang dibutuhkan oleh karyawan saya, silakan langsung juga hubungi kami, DM kami di F-Project HR atau saya @samuelamarta, atau tulis aja di komen di bawah ini, langsung akan kita hubungin supaya nanti kita bisa sama-sama membantu mempersiapkan perusahaan kalian untuk menghadapi tahun depan. Oke, itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya rangkum lagi, ini tips untuk menghadapi resesi buat para business owner. Pertama, review bisnis model perusahaan kita. Yang kedua, review bisnis proses kita, apakah sudah efisien atau belum. Yang ketiga, lakukan reskills dan upskills untuk karyawan-karyawan kita. Dan yang keempat, lakukan strategic planning yang terstruktur dan proper. Itu aja dari gue, sampai jumpa.